pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya Sobat Penggerak. Jadi di video kali ini saya Mimin Hendrawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bima, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Rosdiniati SPD yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Mimin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bu. Syukurlah kalau begitu. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang bertujuan agar nanti ketika Bu Yati sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat observasi itu Bu Yati menjadi lebih siap dan menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal. Untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yati. Boleh Bu Yati? Boleh Bu, silakan. Ya, baik Bu. Pertanyaan pertama ini terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin diterapkan nanti seperti apa Bu? Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan nanti adalah saya ingin peserta didik saya menjadi antusias dan mandiri dalam mempelajari berbagai jenis buku, baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi, serta memupuk kegemaran siswa saya dalam hal membaca, serta mereka mengetahui proses-proses bagaimana proses pembuatan dari buku itu sendiri. Oke, luar biasa. Baik, jadi lingkup materinya tentang apa aja nih Bu Yati? Lingkup materinya di sini saya ambil tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerita. Oke, baiklah. Kemudian untuk area pengembangan untuk siswanya nanti kira-kira apa nih Bu Yati? Di sini saya menekankan pada keterampilan peserta didik karena peserta didik akan menemukan unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita. Oke, baiklah. Kemudian nanti dalam melaksanakan pembelajaran, untuk model pembelajarannya itu sendiri nanti Ibu Yati menggunakan model apa nih Bu? Nanti saya menggunakan metode diskusi dan presentasi. Oke, baiklah. Kemudian untuk strateginya Bu Yati sendiri bagaimana? Nanti pada saat pembelajaran pengennya sih saya memakai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan lebih menekankan ke arah diferensiasi konten dan proses. Oke, baiklah. Baiklah, ini apa namanya, proses maupun konten. Kalau untuk prosesnya sendiri bagaimana nih Bu Yati? Jadi untuk prosesnya saya akan memetakan peserta didik saya berdasarkan gaya belajar mereka, apakah menggunakan audio visual, auditorio atau kinestetik. Kemudian seperti itu Bu, saya akan memetakan. Jadi untuk prosesnya nanti Bu Yati akan memetakan sesuai dengan gaya belajarnya, Bu Yati ya? Ya. Kemudian apa gaya belajar audio visual, auditory kinestetik? Kemudian untuk yang kontennya itu sendiri bagaimana Bu? Untuk kontennya di sini
saya akan memutar sebuah film yang berjudul Petualangan Sejenak. Jadi mereka di situ nanti bisa mencari sendiri unsur apa yang terdapat dalam cerita tersebut. Kemudian untuk yang visualnya saya akan menampilkan cerita terdampak, tinggal nanti mereka menganalisanya sendiri. Kemudian untuk kinestetiknya nanti kita sesuaikan saja. Oke, baiklah Ibu. Kemudian ini Bu, untuk penilaiannya itu sendiri bagaimana nih? Nah, jadi untuk penilaiannya saya akan menggunakan tes tulis. Di sini ada 2 penilaian, saya melaksanakan 2 penilaian, yaitu penilaian sikap dan penilaian tertulis. Oke, baiklah Ibu. Oh ya ini, untuk sasaran kelasnya kelas berapa nih? Nanti kelas 5B. Oh kelas 5. Nanti rencananya Ibu untuk diobservasi itu kira-kira hari apa nih? Hari Rabu saja ditunggu. Oh iya hari Rabu. Baiklah, hari Rabu ya Bu ya. Mungkin pertanyaan dari saya sudah sudah mewakili semua mungkin untuk persiapan Ibu Yati dalam melaksanakan observasi nantinya. Dan karena nanti saya akan pantau dan saya mengharapkan sekali di hari Rabu nanti Ibu Yati bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan apa yang sudah Ibu Yati rencanakan, dan tujuan pembelajarannya tercapai dan strategi-strategi yang disusun oleh Bu Yati bisa terlaksana dengan baik pula. Apa kabarnya pagi ini? Ya, luar biasa ya semangatnya. Kita tepuk semangat dulu sebentar. Tepuk semangat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian adapun yang akan kita pelajari adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada dalam suatu cerita. Nah, anak-anak, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jadi tujuan pembelajaran kita adalah agar anak-anak mengetahui apa saja unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada dalam cerita. Selain daripada itu, nanti kalian bisa mengetahui tentang buku ya, bagian-bagian yang terdapat pada buku. Nah, sebelum Ibu Guru mulai, Ibu Guru akan menjelaskan dulu kepada anak-anak apa itu unsur intrinsik dan apa itu yang dinamakan unsur ekstrinsik pada sebuah cerita. Nah, sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik? Sudah ya, sudah ada yang mendengar, sudah ada juga yang belum mendengar. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan. Jadi yang dimaksud dengan unsur intrinsik itu adalah unsur yang berasal dari dalam sebuah cerita. Jadi unsur yang ada dalam cerita tersebut. Misalnya adalah seperti tokoh. Tokoh yang berada dalam cerita, siapa saja tokoh-tokoh yang berada dalam cerita. Kemudian ada lagi waktu. Waktu ya. Waktu itu maksudnya kapan cerita itu berlangsung. Kemudian ada lagi yang namanya tempat. Tempat itu maksudnya adalah siapa yang bisa? Di mana kejadian itu berada? Ya, kejadian itu berlangsung
Di mana siapa namanya? Tepuk hebat untuk Patut. Tepuk hebat. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang agar lebih jelasnya, Ibu Guru ingin kalian membuka buku bahasa Indonesia halaman 28. Cerita yang berjudul Kelinci dan Burung Pipit. Nanti pada cerita itu kalian akan mencari unsur intrinsik yang ada dalam cerita tersebut. Ibu Guru bagi dulu ya. Nanti ada yang baca buku dan ada yang nonton video. Nah, untuk kelompoknya Fania, kalian bisa membaca buku tentang kelinci dan burung pipit. Kelompoknya Fania mulai dari sini sampai sini ya. Sampai ini, yang deretan belakang semua ya, sama ini ya. Ini kelompoknya Fania, pakai buku. Nah, untuk kelompoknya Arya, kayak ini nanti kalian nonton video petualangan Serina. Nanti kalian cari tahu ya, apa saja yang ada dalam unsur intrinsik yang ada dalam cerita Serina. Ayo, dimulai. Yang baca buku, yang nonton. Ayo, lihat. Hari ini anak kita adalah teman baru dari Jakarta. Serina Endanawan, ya. Namanya apa sih? Tadi yang baca buku. Dilihat ya, saya lihat. Pasti dia akan jadi lagi pada perubahan Christmas sekarang. Itu sangat menolong kalian. Ya, sudah Ibu Guru cukupkan sampai di sini membaca buku dan menonton videonya. Tugas kalian adalah mencari unsur intrinsik yang berada dalam cerita tersebut. Ibu Guru ingin bertanya ulang, unsur intrinsik tadi seperti apa saja? Ada apa tadi? Ada toko, ada apa lagi? Kemudian ada bentuk. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD-nya. Anak-anak, silakan mengisi ya sesuai dengan bacaannya tadi. Sesuai dengan nonton film tadi ya. Yang nonton film sesuai dengan filmnya tadi. Oke. Nah, ini bagian depan, bagian atas ini. Satu. Ya. Ayo diisi. Hati. Sesuai dengan nonton film tadi ya. Yang nonton film sesuai dengan filmnya tadi. Oke. Nah, ini bagian depan, bagian atas ini. Satu. Ya. Ayo diisi. Aktif.
dari kelompok Fania untuk maju ke depan untuk membacakan hasil ceritanya. Ayo cepat, Salsa, Fania, Hifa silakan maju ke depan. Yang baca nanti Salsa ya. Perhatikan. Mari ke sini. Barkis ke depan. Muhammad Barkis. Bacakan ceritanya, bacakan hasil isiannya beserta isiannya. Ayo, yang lain dengarkan ya. Baca yang kasih besar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah isi cerita tersebut burung pipis yang bijaksana? Siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tersebut? 3. Di mana latar cerita berlangsung? 4. Kapan cerita tersebut berlangsung? 5. Apa masalah yang terjadi? 6. Bagaimana masalah itu? Jawabannya nanti bacakan jawabannya. Kan ada jawaban. 1. Burung pipit yang bijaksana dan kelinci kecil yang bandel. 2. Burung pipit baik hati, kelinci nakal, tak usah murah hati, ibu penyayang. 3. Di hutan. 4. Pagi hari 5 kelinci yang bandel keluar rumah tanpa izin ibu dan mengambil wortel pangkusa. 6. Dengan cara menjahati kelinci agar menjadi anak yang penurut. 7. Kita harus mematuhi perintah ibu agar tidak berdosa. Iya. Luar biasa. Tepuk hebat untuk kelompoknya Akifah. Tepuk hebat. Iya. Kemudian untuk film tadi petualangan Serina, ada yang bisa menjelaskan misalnya seperti ini. Sambil membaca soalnya, apakah isi cerita tersebut tadi tentang apa tadi? Ada yang film tentang apa? Petualangan Serina. Sekarang, kapan berlangsungnya kejadian itu? Di pagi hari. Kemudian, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Serina, teman-temannya siapa lagi? Ada ibu dan ada bapak. Ada bapak. Jadi itulah yang dimaksud dengan unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bagaimana? Tentang unsur intrinsik cerita itu, siapa yang bisa menarik kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Coba skip bawah katakan saja. Nah, anak-anak semuanya, perhatikan di sini. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerita? Unsur yang terdapat dalam sebuah cerita seperti tokoh-tokoh yang terjadinya dunia. Kesimpulannya, jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, kemudian pesan moral dari cerita yang telah kalian baca tadi. Bagaimana pesan moralnya? Siapa yang bisa? Ibu minta angkat tangan. Kita tidak boleh bandel dan harus mematuhi perintah orang tua. Kita tidak boleh bandel dan harus mematuhi perintah orang tua. Jadi seperti tadi
cerita kipipit dan burung kelinci itu. Kalau burung kelinci itu dia bandel ya, membakar perintah orang tua, sehingga ketika dia keluar rumah dia terjatuh dan kakinya tersandung, akhirnya dia menangis. Jadi seperti itu ya. Nah anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat penggerak semuanya, pada kegiatan kali ini yaitu kegiatan pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan rekan sejawat saya Ibu Rosdiniati SPD. Jadi langsung saja mari kita mulai kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Mimin. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Baik Ibu, jadi kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu Yati ngobrol banyak hal nih terkait pada kegiatan yang sudah Ibu laksanakan pada pertemuan sebelumnya Bu ya. Yaitu pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas 5 ya Bu? Iya, di KB. Ya. Nah jadi sebelum saya sampaikan beberapa, ini ada catatan yang sudah saya catat yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Alhamdulillah saya merasa agak sedikit puas karena ada beberapa hal yang menurut saya masih belum sempurna. Oh begitu ya. Ya lalu bagaimana nih perasaannya kemarin ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kehadiran supervisor di kelasnya Bu Yati? Terus terang nih Bu Mimin ya, saya merasa agak tegang dan canggung. Kenapa? Karena di kelas ada Ibu Mimin yang mensupervisi saya, jadi saya lumayan Bu Mimin nervousnya seperti itu. Oh iya. Tapi tetap prima ya Bu Yati ya? Tetap. Ya, alhamdulillah. Kemarin sudah terlaksana, jadi semua pembelajaran yang ingin dicapai, mulai dari tujuan pembelajarannya, strateginya, model-model pembelajarannya semuanya sudah diterapkan oleh Bu Yati kemarin ya. Jadi luar biasa sekali, penampilan Ibu Yati yang sudah saya perhatikan kemarin. Begini nih Bu Yati, kira-kira apa ada hambatan yang selama terjadinya proses pembelajaran Bu Yati? Untuk hambatannya sendiri di sini adalah yang pertama itu siswa kurang aktif. Kemudian yang kedua itu pembelajarannya agak sedikit terlambat dimulai. Ini penyebabnya karena ini pemasangan LCD-nya. Oh iya. Jadi kira-kira untuk menghadapi hambatan tersebut apa nih solusinya dan menurut Bu Yati ini yang cocok lah, yang bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Untuk hambatannya sendiri pada siswa tadi, mungkin pembelajaran kedepannya saya tidak fokus pada satu siswa saja,
Tapi saya akan memberikan kesempatan kepada siswa-siswa saya juga yang lain agar mereka lebih aktif lagi dan mau terlibat secara keseluruhan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk pemasangan LCD-nya, kedepannya saya akan meminta bantuan rekan guru saya yang lain untuk membantu memasangkan LCD sehingga pembelajaran bisa dimulai dengan tepat waktu. Oke, baiklah Bu Yati. Jadi untuk menghadapi hambatan tersebut, Bu Yati akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk untuk bertanya, untuk aktif di dalam kelasnya. Ya, baiklah. Dan juga Ibu Yati sudah nanti akan menawarkan bantuan atau meminta bantuan kepada rekannya untuk membantu dalam pemasangan LCD-nya agar tidak memakan waktu, Bu Yati, ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi kira-kira kapan rencananya Ibu Yati untuk memperbaiki hambatan-hambatan tersebut? Saya akan melaksanakannya dalam waktu secepat mungkin, Bu Mimin. Mungkin minggu depan sudah bisa saya lakukan. Oke, baiklah Bu Yati. Baiklah Bu Yati, sangat luar biasa sekali apa yang sudah dilaksanakan kemarin ketika saya amati. Memang Bu Yati, ya, ini ada sedikit catatan berdasarkan hasil perbincangan kita pada pra observasi, dan alhamdulillah semuanya sudah tampak, Ibu Yati, ya. Mulai dari tujuan pembelajarannya, terus strateginya juga, diferensiasinya, semuanya sudah sudah terlaksana dengan baik, Ibu Yati.